Ya, kedelai juga bisa ya, terlihat ya. Yang terutama itu kedelai, kemudian kacang panjang, ya beberapa lah, ada, biasanya memuntir gitu. Ya. Kemudian ada lagi kan, bedanya lagi itu ini ya, yang kacang-kacangan yang kemarin yang mengandung protein dengan yang kacang tanah ini kalau yang kemarin itu kebanyakan mengandung protein ya. Kalau yang ini kacang tanah kan mengandung minyak ya. Ada karbohidratnya juga tapi proteinnya lebih rendah ya. Lebih rendah. Kemudian ini apa lagi? Ada kaitannya dengan apa? Apa? Pemakaian atau aplikasinya ya. Kenapa kalau kacang tanah itu tidak populer untuk dibuat tempe? Ya, alasannya apa ya? Ada yang tahu? Silahkan. Kalau yang populer kan dari banyak kedelai gitu ya. Kenapa tidak populer kalau pakai kacang tanah? Ya, silahkan. Atau perlu ditunjuk ini? Halo? Izin menjawab Ibu. Ya silahkan. Namanya siapa? Firman Ibu. Ya, yang keras. Izin menjawab Ibu, kenapa kacang tanah Iya, tidak iya, menjadi iya, boleh. Kalau menurut saya itu mungkin karena teksturnya sama rasanya, Ibu. Kalau tempe dari kacang tanah itu biasanya teksturnya itu cenderung kasar, terus kalau dimakan itu sedikit rasanya kurang, tidak seenak kedelai gitu, Ibu. Cenderung hambar. Ya, Mungkin itu, Ibu. apa lagi mungkin ya? Teksturnya ya. Halo Bu. Ya silakan tambahin. Saya Vicky. Kalau menurut saya pribadi, kenapa kacang tanah lebih jarang digunakan itu karena dipengaruhi oleh budaya, Bu. Jadi mungkin zaman dulu sudah dimulai dengan adanya tempe dari kacang kedelai dengan tekstur dan rasa yang bisa dirasakan sampai sekarang itu mempengaruhi kalau penggunaan kacang tanah. Jadi karena rasanya beda dengan yang disebutkan oleh Firmansyah tadi, mempengaruhi tingkat konsumsi dan pengembangan kacang tanah sebagai tempe gitu, Bu. Jadi mungkin garis besarnya karena adanya budaya turun-temurun gitu. Turun-temurun. Ya, biasanya kedelai gitu ya. Ya. Mungkin juga ini ya, kan kandungannya minyak ya. Kalau minyak itu kalau ditumbuhi itu kan apa jamurnya itu kan rhizopus ya. Apa namanya? Jamur tempe lah pokoknya. Itu kemungkinan jamurnya itu cocok atau suka terhadap kedelai gitu ya, mungkin ya. Kalau di kacang mungkin tidak begitu suka mungkin ya. Sehingga tumbuhnya mungkin memang kan jarang ya orang membuat tempe dari kacang itu ya. Mungkin pertumbuhan jamurnya juga tidak bagus mungkin ya. Ini saya juga hanya kira-kira ya. Hanya kira-kira saja. Kalau budaya ya kemungkinan bisa budaya ya. Jadi kalau dirasakan mungkin juga lebih enak kalau dari kedelai ya. Lebih enak ya. Karena protein itu kan rasanya enak ya. Enak untuk dimakan ya. Kalau minyak kan
kurang enak gitu ya, kurang enak. Nah, kemungkinan itu ya. Kemungkinan itu. Kemudian ada kaitannya juga ini, misalnya ada ya di daerah, biasanya di daerah Banyumas ya, ada yang disebut tempe bongkrek ya. Itu apa itu? Kenapa beracun gitu? Ada yang baca-baca. Tempe bongkrek, maksudnya bahannya apa? Halo, ya? Halo Bu, setahu Ya, saya ya, kalau nggak silakan. salah itu dari ampas kelapa bukan Bu? Ampas kelapa, ya, ampas kelapa tapi ditambah kedelai kelihatannya ya. Ampasnya mungkin kedelainya sedikit gitu ya. Saya tadi baca kok ampas kelapa ditambah kedelai ya. Nah, kenapa beracun? Mungkin mengandung apa gitu? Mengandung? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin berdasarkan referensi yang saya baca, karena tempe tersebut mengandung bakteri dari Pseudomonas, Bu. Pseudomonas, ya. Mengandung asam bongkrek, toksoflavin ya namanya. Ya sifatnya atau ini dari toksoflavin gitu ya. Maksudnya toksik gitu ya ini ya. Oh ya, ada tadi bakteri apa gitu ya, saya tadi baca ya. Ya. Ya, sudah betul, ya betul. Kemudian ini ada lagi misalnya ya. Ada kaitannya dengan yang kemarin. Kenapa kemarin itu minyak goreng itu kok bisa langka? Sehingga kemarin harganya jadi naik 2 kali lipat itu ya per liternya. Kenapa sebetulnya kemarin itu? Dulu minyak goreng langka. Kok minyak kelapa? Halo? Apa saya tunjuk saja ini? Halo, dibuka mic-nya? Koiri Amana. Halo, silakan dibuka. Koiri Amana. Gimana ini? Satu. Ya silakan tadi yang mau jawab. Halo? Halo Ya, Bu. ya silakan. Setahu saya untuk adanya kelangkaan minyak itu karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu, Bu. Jadi yang ditimbun sehingga langka dan bisa menaikkan harga dari minyak tersebut. Ya, bisa. Ada lagi beberapa kok ini, sebabnya itu ada beberapa, ada 4 ya. Penimbunan benar 5 malahan ya. Ya yang lain silakan. Coba dicari. Ini sih Bu Rendra izin menjawab. Ya silakan. Oh siapa tuh? Ya menurut saya Iya Pak Mahatma Narendra. Ya. Baik, izin menjawab. Menurut saya penyebab kelangkaan minyak goreng itu salah satu ada beberapa. Misalnya adalah perang Rusia Ukraina sehingga distribusi minyak goreng di seluruh dunia terhambat dan akhirnya di Indonesia harga minyak goreng pun mulai naik. Sudah naik. Lalu kemudian kan ada kebijakan juga untuk penggunaan bahan bakar nabati ya. Jadi mungkin saja minyak
minyak goreng tersebut minyak dari sawit itu tidak dibuat menjadi minyak goreng, melainkan digunakan untuk bahan bakar nabati. Seperti itu, Ibu. Oh, dirubah untuk produksi biodiesel gitu ya? Setahu saya begitu, Ibu. Oh ya, kemungkinan ya. Ada lagi ya? Ada lagi, mungkin ada lagi ya. Ada Ibu. Izin menjawab. Ya, silakan. Dinsa ya, Dinsa. Silakan. Ibu izin menjawab. Ya. Kalau yang Dinsa baca dari beberapa artikel itu karena ini, Bu, terbatasnya produksi kelapa sawit. Terbatasnya. Ya. Ya, Bu. Karena di waktu itu kan ada COVID ya, Bu. Nah, lalu ada keterbatasan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, akibatnya jadi kapasitas produksi perkebunan sawit ini menjadi menurun, Ibu. Menurun ya. Ya, betul-betul. Gini, karena memang ya ada COVID, terus produksinya menurun ya. Kemudian sebetulnya ini harga CPO itu naik waktu itu. Harga CPO naik, kemudian ada kaitannya dengan untuk produksi lain tadi ya, untuk biodiesel mungkin ya. Kemudian ada juga ini, ternyata ada kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga yang tidak sesuai patokan, itu saya baca tadi ya. Kemudian ada juga karena ada penyelundupan dari oknum, tadi mungkin diselundupkan ke mana gitu ya kelihatannya ya. Keluar kalau tidak salah ya, dulu ada kabar-kabar gitu ya. Juga yang lain-lain menimbun ya, ditimbun ya kan, yang oknum-oknum tertentu itu. Kemudian juga karena distribusi dan logistik gitu. Distribusinya terhambat, juga logistiknya ya. Itu ya, jadi beberapa ini. Kemudian lain lagi nih ya sekarang ya. Untuk ini kan minyak itu ada dua ya istilahnya ya. Ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Nah, ini sebetulnya perbedaan ini karena apa ya? Coba silakan. Ada yang bisa menjawab? Istilahnya edible dan non edible ya, atau inedible oil gitu ya. Bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Halo, ada yang bisa? Halo? Minyak sawit. Halo? Halo, Bu. Ya, silakan. Vicky? Halo, Bu. Menurut saya untuk minyak edible dan non-edible itu dari kandungannya mungkin, Bu. Seperti minyak
non-edible, setahu saya itu sedikit mengandung nutrisi untuk dikonsumsi dalam tubuh dibandingkan dengan minyak edible dari misalkan kelapa sawit, kacang tanah, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, kandungannya ya. Kandungan ya untuk nutrisinya ya. Juga ini kelihatannya ada kaitannya dengan sifat ini apa, mudah terbakar dan tidak mudah terbakar kelihatannya. Kalau yang untuk minyak-minyak tadi ke arah tidak bisa dimakan itu kan mudah terbakar ya. Kalau yang dimakan itu tidak mudah terbakar kelihatannya. Ya, jadi ada kaitannya kemungkinan itu ya. Kemudian ada lagi ya. Untuk ini, misalnya minyak kelapa ya. Minyak kelapa. Ini kan minyak kelapa itu untuk yang sekarang ini kan tersaingi ya oleh minyak yang dari sawit itu ya. Sebetulnya kenapa ini justru sekarang ini harus banyak dikembangkan yang dari kelapa, minyak kelapa. Halo? Sebetulnya kan dulunya itu sebelum ada kelapa sawit ya, itu kan kelapa ya yang apa? Cocos nucifera itu ya. Jadi dulu produksinya itu juga cukup tinggi ya, zaman dulu ya, tahun berapa dulu ya. Bahkan di istilahnya bahannya itu kan kelapa dikeringkan gitu ya, kopra namanya ya. Kopra itu kan sebetulnya bahannya melimpah di ini ya, biasanya di tepi pantai ya, banyak sekali itu bisa tumbuh sendiri ya. Nah ini karena ada kelapa sawit kemudian tersaingi lah. Nah seharusnya kan karena gara-gara kelangkaan kemarin itu yang minyak goreng dari kelapa sawit mestinya harus lebih dikembangkan lagi ya, mestinya ya. Bagaimana? Mungkin ada tambahan? Silakan. Supaya dikembangkan supaya apa gitu? Halo? Supaya produktivitasnya cepat dan banyak mungkin Bu. Ya, ya paling tidak kalau ada tanda-tanda seperti kemarin kelangkaan yang dari kelapa sawit, ini bisa masuk maksudnya ya, bisa mengatasi paling tidak ya. Jadi kelapa yang dari Cocos nucifera ya, mestinya begitu ya. Dan biasanya ini kan ya masih ada diproduksi, tapi sedikit kelihatannya ya, sedikit sudah dienakkan dengan produk yang dari kelapa sawit ya, kelihatannya ini. Ya. Sebetulnya untuk ini ya apa? Hasil dari kelapa ini sebetulnya bisa dibuat juga untuk apa? Selain minyak goreng. Dibuat apa? Coba silakan. Selain minyak goreng. Untuk minyak rambut, Ibu. Ya bisa, ya minyak rambut. Yang lain, yang sekarang juga populer ya dibuat ya. Maksudnya untuk obat, maksudnya kalau sudah jadi untuk obat namanya apa? Untuk obat-obatan minyak rambut ya bisa. Berarti digunakan untuk minyak oles atau minyak urut bukan Ibu? Ini namanya produk yang lain itu VCO itu loh namanya loh. Ya, atau virgin coconut
oil ya. Kan sekarang banyak ya dibuat ya. VCO. Ya, pernah dengar ya. Jadi kan bisa dibuat kemudian dijual cukup populer sekarang dan laku ya. Cukup laku untuk obat kelihatannya ya. Ya. VCO. Sekarang tentang ini budidaya. Biasanya kan di pupuk ini ya, ada pemupukan dengan NPK. Fungsinya untuk apa itu pupuk NPK? Ada yang bisa jawab? Pupuk NPK atau ini menggunakan pupuk anorganik ya? N misalnya N itu untuk apa? P untuk apa? K untuk apa? Ada yang bisa? Budidayanya bisa jadi dipupuk dengan NPK. Untuk Ya, mempercepat pertumbuhan, Bu. Yang mana? Yang N apa yang P apa yang K? Yang N terutama. Itu Nitrogen. mempercepat pertumbuhan vegetatif atau generatif? N, ya yang N. Ya ini kuliah nutrisi tumbuhan ya. N, P, K. Izin melengkapi lagi, Bu. Ya. Untuk yang saya baca itu kalau nitrogen itu kan termasuk unsur hara makro. Jadi dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Salah satu perannya itu untuk dalam pembentukan protein, lemak dan persenyawaan organik. Namun juga kelebihan nitrogen juga tidak baik. Kemudian yang fosfor itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya, terus mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Bunga ya, Kemudian ya K untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Memperkuat tanaman agar bunga dan buah tidak mudah rontok atau gugur begitu, Bu. Ya, fosfor dan K itu pembungaan ya. Kalau yang N itu untuk membentuk organ vegetatif. Jadi batang, akar dan daun vegetatifnya ya. Kemudian kalau yang K itu lebih khusus lagi untuk apa ini kalau di daun? Ada yang masih ingat? K. Ada kaitannya dengan stomata. Untuk mempengaruhi apa? Stomatanya harus bagaimana? Kalium ya, kalium. Ya. Ada yang tahu? Fungsi K ya, fungsi K. Untuk itu banyak ya, Bu. Fungsinya. Untuk mengatur membuka menutupnya stomata ya, Bu. Ya, ya ini. Ya, mempengaruhi buka tutup stomata. K. Ya. Kemudian ini untuk
ini istilahnya pupuk anorganik NPK ya. Ada yang diberi nama itu 16 itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Ada juga yang 15. Maksudnya apa? Tahu? Silakan. Ini izin menjawab. Mungkin ya silakan. 16. Mungkin arti dari pupuk NPK 16 itu adalah pupuk yang memiliki kandungan nitrogen sebanyak 16%, fosfor 16%, dan ya. 16%. Ya, persenannya ya. Kandungan persenannya 16. Ya. Kalau yang 15 juga begitu, tetapi agak beda. Bedanya apa kalau yang 15? izin menjawab Bu, mungkin Ya. yang 15 itu ada tambahan seperti zinc, mangan, boron gitu ya Bu? Ya betul. Ada tambahannya CO. Oh ya, CO, zinc, mangan, dan boron. Zinc dan mangan dan boron ya. Kalau yang 15 ditambah itu ya. Ya betul. Kemudian ini bedanya itu kalau untuk pemupukan bedanya pada apa? Maksudnya untuk apa? Misalnya yang 16 untuk tanaman apa, yang 15 untuk golongan tanaman apa gitu. Ada yang tahu? Ya, coba silahkan dicari. Peruntukannya. Izin menjawab Bu, mungkin Ya. yang NPK 16 itu mungkin lebih ke tanaman sayuran atau buah-buahan ya Bu? Ya betul. Terus sayuran, buah-buahan, ada lagi? Palawija dan untuk jenis-jenis bunga kelihatannya. Bunga. Jadi untuk produk-produk bunga itu pakai itu 16. Kalau yang 15 untuk apa? Coba. Seperti produksi padi itu, Ibu. Padi ya, banyak ini. Coba disebutkan banyak. Padi bisa. Terus apalagi? 15. Anggur. Apa? Anggur? Itu termasuk buah-buahan ya. Termasuk yang tadi 16. Ada padi, yang lainnya. Kalau cabai, apakah termasuk? Cabai, ya bisa, cabai. Betul. Cabai. Ada lagi? Kentang, bawang, wortel, begitu? Ya, wortel bisa. Mungkin kentang juga bisa ya. Jenis-jenis kobis ya. Ya. Timun, melon. Termasuk ya. Sebenarnya itu kalau misalkan 16 sama 15 itu yang membedakan itu apanya, Bu? Kenapa tanaman ini cocoknya 15? Oh, kenapa untuk ini gitu ya? Nah, ini mungkin juga ya, kalau model seperti ini itu mungkin hasil percobaan ya. Dicoba-coba dulu produk ini, pupuk ini dicoba dulu, dilakukan percobaan dulu mestinya hasilnya, sehingga disarankan yang tanaman ini pakai ini pakai ini. Saya kira begitu. Kan ini ya apa? Segala macam produk itu diuji maksudnya ya, diuji dulu ya kan. Seperti ini misalnya membuat apa itu pestisida ya kan.
diuji dulu. Iya, jenis-jenisnya itu ada pernah baca itu kan ini, ada pestisida yang khusus untuk memberantas gulma yang daunnya itu lebar-lebar gitu ya. Ada yang khusus untuk yang daunnya kecil-kecil gitu. Ternyata ada itu. Ada bedanya maksudnya penggunaannya. Ya, kemungkinan pupuk juga begitu ini ya. Pupuk. Mungkin ada lagi. Sekarang ini sedikit lagi. Untuk ini ada yang tahu tentang urea, pupuk urea. Ini kan juga bisa untuk memupuk tanaman-tanaman ini ya, yang menghasilkan minyak ya. Urea itu apa? Urea. Pupuk urea. Mungkin sifatnya, bentuknya seperti apa? Pupuk urea, rumusnya seperti apa? Halo? Silahkan dicari. Pupuk urea. Ibu izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk pupuk urea ini, rumus kimianya NH22CO ya, Ibu. Dia tersusun dari ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ini biasanya digunakan sebagai pemasok nitrogen utama pada tumbuhan ya, Bu. Ya. Sifatnya apa? Sifatnya. Mungkin kebaikannya apa? Sifat kelebihannya. Ya, dia higroskopis ya, Bu? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya higroskopis apa? Dia mudah larut dalam air gitu, Bu. Mudah menyerap air. Mudah menyerap air. Ya. Terus? Tahu saya masih itu saja, Bu. Yes. Kelebihannya itu, ini kan bentuk bulat-bulat itu ya, bulat-bulat kecil-kecil ya. Ya, Bu, putih warnanya, ya putih. Ini N-nya tinggi ya, N-nya tinggi. Dan kalau sifat ini kan pupuk anorganik ya, sifatnya itu istilahnya itu tersedia. Jadi tumbuhan itu bisa langsung menyerap gitu loh. Lebih cepat terserap daripada yang pupuk organik. Ya, kelebihannya. Ya itu, betul. Kemudian ada lagi ini sedikit. Misalnya ini jenis kacang tanah tadi ya. Kan ada yang kacangnya itu apa? Warnanya kuning, maksudnya kuning warnanya apa itu kalau tapi ada yang merah itu loh. Ini sebenarnya karena apa? Seperti di gambar ada ya, di PPT ada. Bahkan isinya 4 itu malah merah semua gitu ya. Tapi ada 2 ya merah gitu ya. Karena apa ini? Kacang tanah tapi warnanya merah ya. Kacang tanah tapi warnanya merah. Bukan kacang merah ya. Ya. Seperti jagung itu kan juga ada ya.
buahnya kuning kalau yang umum ya, tapi yang jenis lain itu ada yang dalam satu buah tongkol itu ada yang ungu, ada yang mungkin hitam, ada yang ya itu kenapa? Aduh. Mungkin karena berbeda varietas, Ibu. Ya beda varietas bisa ya. Beda secara genetis bisa ya. Varietas ya genetis lah ya. Jadi ada yang warnanya itu maksudnya polos apa tuh warnanya itu ya, kacang itu ya. Justru kulitnya agak merah ya, agak merah sedikit, tapi ada yang merah menyala itu ya. Nah ini ya ada mungkin varietasnya bermacam-macamnya. Apalagi mungkin ada pertanyaan lagi dari para mahasiswa, silahkan. Ibu, saya Melia Citra izin bertanya. Oh ya, silahkan ya. Dari salah satu artikel yang saya baca ini menyebutkan bahwa mengenai tadi Bu minyak kacang tanah. Jadi di sini disebutkan bahwa minyak kacang tanah ini mempunyai keunggulan yaitu bisa dipakai berulang kali untuk menggoreng bahan pangan. Nah, keunggulan ini bila dibandingkan dengan minyak jenis lainnya, pada umumnya kan kita menggunakan minyak kelapa sawit seperti itu. Nah, setahu saya kalau kelapa sawit itu digunakan berulang kali malah menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat berbahaya dengan kesehatan kita. Nah, kalau minyak kacang tanah ini malah diklaim lebih aman digunakan berulang kali gitu Bu. Itu faktor penyebabnya apa ya Bu? Terima kasih. Ya mungkin tidak mudah berubah tadi ya. Kalau yang minyak sawit mudah apa tadi berubah gitu ya. Terus bisa menimbulkan kanker gitu ya kalau dipakai berulang-ulang ya. Mungkin ya kacang tanah tidak berubah mungkin ya. Atau bagaimana? Sulit berubahnya mungkin atau sulit terurainya dari apa komponen minyaknya itu. Mungkin ya. Hanya kira-kira saja. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Boleh? Yang satunya. Halo? Silakan, ada? Atau mungkin ya. Biasanya minyak atau produk ini kan ada standarnya ya. Misalnya nilai apa gitu harus berapa gitu ya. Agak lupa ya. Istilahnya nilai minyak itu nilai apa? Istilahnya nilai ketengian, nilai apalagi itu ya. Nah, mungkin ini dia apa? Istilahnya tidak berubah tadi mungkin ya. Kalau yang minyak sawit mudah berubah mungkin begitu ya. Maksudnya nilai standarnya. Halo? Coba nanti dicari saja ya. Dicari
dicari, dibaca-baca lagi saja. Mungkin ada lagi pertanyaan? Halo? Minyak sawit ya. Halo? Tidak ada? Atau sudah cukup ya? Tidak ada lagi? Belum, Bu. Ya. Dinsa belum ada, Bu. Oh ya, coba silakan. Ya, Dinsa. Ya. Gimana? Mau bertanya? Mahatma? Mahatma izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perbedaan VCO dengan minyak kelapa biasa kira-kira bagaimana ya, Bu? Sebab saya pernah melihat minyak VCO dan minyak kelapa biasa di dua tempat yang berbeda, Ibu. Oh ya, bedanya itu proses pembuatannya kelihatannya, proses pengolahannya. Ya, jadi yang minyak untuk minyak goreng itu berbeda. Kalau yang VCO itu ini ya ada di situ ya apa caranya ya. Pokoknya dilakukan pengendapan itu loh. Kemudian nanti terjadi 2 lapis ya. Ada lapisan, kemudian minyaknya itu yang diambil. Biasanya bedanya itu warnanya ya. Warnanya berbeda. Juga kelihatannya kejernihannya ya. Kejernihannya. Juga mungkin kandungan warnanya itu loh. Kalau minyak goreng kan agak kuning ya. Kalau VCO itu cenderung jernih agak putih gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi prosesnya yang membedakan, proses pembuatannya. Ada lagi? Ya, silakan. Minyak. Ibu. Ya. Itu kan berarti di antara 2 lapisan itu hanya diambil salah satunya ya, Ibu? Ya. Karena yang mengandung minyak itu yang bawah kalau tidak salah ya. Yang atas itu kan sepertinya itu mengandung air lapisannya kalau tidak salah ya. Dan warnanya itu lebih putih seperti kalau fisiknya itu dilihat itu seperti busa gitu loh. Jadi lapisan yang atas yang dibuang ya kan? Oh. Ya. Oh. Mengerti, Bu. Ya. Ini juga mudah loh membuatnya. Cukup mudah ya. Ya dipakai untuk ini biasanya di UMKM sudah banyak dikembangkan ya, dibuat kemudian dijual, kemudian diberi merek ya. Ya, VCO. Dan untuk obat tadi pokoknya untuk obat artinya bisa diminum maksudnya, diminum untuk obat tertentu ya. Ya. Mungkin ada lagi? Halo? Firmansyah izin tanya Ibu. Ya, silakan. Firmansyah. Ya. Di cara pembuatan minyak kacang tanah itu ada proses blanching di mana kacangnya itu dicelupkan ke air mendidih selama 1 sampai 3 menit sambil diaduk. Nah, itu untuk apa Ibu dicelupkan ke dalam air mendidih? Mungkin ini hanya mungkin ya supaya kulitnya itu nanti mudah dilepas kalau tidak salah ya.
Betul. Atau apa gitu ya. Di situ untuk apa ini? Bentar. Oh ini HP-nya. Mungkin ada yang tahu? Belenceng istilahnya. Kan dihilangkan di itu kemudian nanti dipanaskan itu ya. Suhunya itu baru dipres gitu ya. Iya, Ibu. Ya. Ya saya kira itu kulitnya supaya mudah dilepas. Kan kulitnya itu limbah ya maksudnya ya. Maksudnya kulit yang tipis itu kan, yang tipis. Atau kotoran istilahnya. Halo? Sudah puas? Cukup menjawab Ibu, terima kasih. Ya ini. Ya. Mungkin yang lain? Halo? Atau sudah cukup ya? Ini tadi 30 ya 1 jam lebih dikit. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira ini cukup ya, udah panjang lebar. Untuk yang minggu depan bahannya nanti kapan-kapan saya upload, bisa diunduh dan dibaca untuk diskusi lagi untuk yang minggu depannya. Saya kira ini cukup ya. Berarti sebentar yang absen, kurang 1 ya absennya. Seperti ini. Dinsa tadi ada ya? Halo? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Oh ya ada ini. Dinsa tadi Kok belum absen? Maaf tadi Dinsa lupa absen. Oh ya. Wah iyalah. Ya sudah. Terima kasih Ibu. Ya sudah, berarti sudah absen semua ya. Ya, baiklah kita akhiri saja. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Ibu. Malam, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Banyak Ibu. Oh,